Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kita melanjutkan ini aja nih, lanjutin pembelajaran kita. Jadi nah kalau saya ngasih namanya library gitu ya. Jadi kita rencananya bikin perpustakaan gitu. Nah, jadi untuk terminal ini tuh ya bisa buka 2 terminal. Nah, kayak gini. Bisa pilih. Nah, untuk ini portnya juga ini sebenarnya bisa diatur sih. Kan kalau ini localhost 8.000 ya. Nah, sebenarnya kita bisa ganti si portnya. Ctrl C dulu. Misalkan pengen port 9.000, berarti PHP artisan serve port di setting misalkan 9.000. Nah, jadi nanti di sini localhost 8.000-nya bakal nggak bisa. Nah, kita ganti port jadi 9.000 gitu. Kayak gitu. Nah, terus di sini untuk mempermudah ini sih Zen, kita bisa instalasi di sini ya. Nah, di sini tuh Sublime Keymap. Nah, di sini. Itu apa, Nat? Nah, Sublime Keymap ini tuh kayak apa ya? Jadi sebenarnya tuh kita tuh sebenarnya tuh kan Visual Studio Code tuh namanya tuh text editor ya. Nah, text editornya ada macam-macam. Nah, salah satunya yang apa sih? Yang mudah digunakan tuh ada namanya Sublime gitu. Nah, si Sublime tuh dia kayak punya shortcut gitu. Si Sublime ini cuman berbayar dia. Nah, si Visual Studio Code ini kan gratis nih. Cuman dia bisa ini apa namanya tuh? Bisa nge-export, nge-import keymap-nya gitu. Jadi, shortcut yang ada di Sublime tuh bisa dipakai di sini. Kayak misalkan di sini nih, saya mau nyari file gitu ya. Nah, filenya tuh kita ketik aja Ctrl P. Nah, kayak gitu. Terus misalkan web. Nah, kayak gitu. Kalau bawaan Visual Studio Code sih, kalau nggak salah belum ada. Cuman kalau misalkan mau mempermudah gitu, bisa sih Sublime Keymap ya di sini, extension Sublime Keymap, install aja gitu. Nah, jadi kita sebelumnya akan ke ini, ke web gitu. Web itu adalah ngatur root-nya gitu. Jadi dia tuh sebenarnya ada di sini ya, ada roots, ada file web gitu. Nah, di sini tuh dia bikin apa? Nge-get data yang mana URL-nya tuh adalah kayak gini ya. Namanya tuh size kosong gitu. Jadi di sini ya cuman localhost 9.000 doang, nggak diapa-apain gitu. Nah, kalau misalkan kita pengen ganti home misalkan. Save. Nah, di sininya. Nah, dia kan jadi not found kan? Ya. Nah, maka kenapa not found? Soalnya udah kita ganti jadi home. Diubah tadi. Ya, jadi root itu tuh fungsinya di situ gitu. Nah, cuman Nat, tapi itu nanti isinya ganti juga atau sama sebenarnya ya? sama isinya mah. Sama ya. Nah, sekarang kita gimana caranya biar merubah isinya gitu ya. Nah, berarti ini, oh ya, jadi sebelumnya si Laravel tuh dia pakai konsep MVC gitu. M-nya tuh model, V-nya tuh view, C-nya tuh controller gitu. Jadi kita bikin model dulu. Jadi model tuh apa? Model tuh kurang lebih kayak fungsi-fungsi buat menampilkan query-query dari database gitu. Jadi buat nge-get data di database gitulah. Kurang lebih. Terus nanti ada controller buat nge-controlnya, view buat menampilkannya. Nah, untuk si ini, tulisan Laravel itu dia cuman di hardcode doang, nggak nge-get dari database gitu. Jadi di sini cuman view doang gitu. Nah, view itu letaknya ada di
public, bukan. Artinya bisa Ada diubah ya? view-nya bisa diubah di resources. Nah, di sini resources Resources. ada Oke. view. Nah, welcome blend gitu. Ah. Nah, di sini. Oh, oke. Nah, ini nih. Tulisan Nah, Laravelnya. nah, di sini Nah, itu. misalkan ganti. Jadi Ctrl F aja Eh, ya ini. Ini biasa sih ya. Ctrl F buat itu. Mm-mm. Misalkan Mhm. jadi Agnat Mhm. course. Misalkan gitu Mhm. ya. So, Mhm. tuh, kayak gitu. Oh, iya, iya. Nah, ini kita cuma nampilkan edit view-nya aja gitu. Mhm. Nah, terus selanjutnya balik lagi ke web ya. Mhm. Web itu tuh dia ada macam-macam nih ininya, apa namanya tuh, cara penulisannya. Mhm. Nah, salah Font-nya satunya, gitu ya? cara model penulisannya. Jadi kan kalau ini root titik 2 get dalam kurung function gitu kan. Mhm. Nah, kalau ini bisa di satu barisin gitu. Jadi contohnya tuh kayak root. Nah, oh ya, terus itu juga kan tadi si Sublime ada ini ya, suggestion. Nah, bisa di sini tuh ininya apa namanya tuh, metodenya dia get. Nah, Mhm. terus habis itu di sini kita ininya apa namanya tuh, URL-nya misalkan Mhm. test, Mhm. di sini koma. Nah, kalau di sini kita pakai controller Zen. Jadi harus Mhm. buat dulu controller. Nah, jadi kan saya tuh mau bikin aplikasi untuk perpustakaan kan. Nah, Mhm. misalkan saya akan ngatur buku apa aja tuh yang ada di sana gitu ya. Nah, berarti saya akan bikin book Oh. controller gitu. Jadi book, tulis controller, Oh. controller. Nah, terus Mhm. habis itu ada disertakan nama fungsinya gitu. Nah, misalkan di sini fungsinya tuh index. Nah, kayak gitu. Titik Mhm. dua. Nah, jadi kalau di Laravel ini jangan lupa sih titik dua ini sangat penting gitu. Iya. Ya, kalau Mhm. titik dua nggak ada, udah error gitu. Iya, Nah, iya. di sini jangan lupa di save. Kita kan belum punya nih controllernya. Mhm. Nah, maka kita bikin. Nah, di sini apa namanya tuh? Kalau misalkan ini kan lagi run nih aplikasinya ya. Kalau Mhm. misalkan mau berhenti, kalau ngetik di sini kan nggak bisa tuh. Kalau mau berhenti sih Ctrl C sebenarnya. Cuman Mhm. kan kita nggak pengen ngeberhentiin juga, jadi bikin aja terminal baru. Jadi plus di Hmm. sini kan, jadi saya di sini gitu. Nah, di sini ada PHP Artisan Oke. Make Oh, ada. Controller. Nah, terus nama controllernya book controller gitu kan. Mhm. Terus enter. Nah, controller created successfully gitu kan. Nah, di Mhm. sini berarti adanya itu di mana sih? Adanya itu di sini ada app, Mhm. terus ada di HTTP, terus ada di controller gitu kan. Ada book Mhm. controller gitu. Mhm. Kalau misalkan kita pengen shortcut, tinggal control P gitu kan. Book controller gitu. Nah, bisa juga gitu. Nanti isinya ini sendiri. Mhm. Nah, di sini kita book controller terus ininya index, nama fungsinya tuh index gitu ya. Nah, maka di sini public function terus nama fungsinya, habis itu return view. Nah, return view itu dia alamat si view-nya. Mhm. Nah, misalkan kita book gitu ya. Berarti di sini kita harus buka nih di resource-nya. Nah, ada view kan. Nah, di Mhm. sini udah aja bikin book.blade.php kayak gitu. Cuman bagusnya sih kita bikin folder dulu gitu ya.
new folder, misalkan booknya di sini nih, books. Nah, ini namanya jadi index. Jadi di sini kita buka new file index.blade.php gitu ya. Di sini, nah indeks ini tuh kita bikin HTML. Nih, HTML5 aja ya. Nah, di sini kan ada body kan. Nah, ini judulnya misalkan purpose gitu ya. Purpose online. Nah, di sini ada ininya HTML. Halo gitu ya. Maka kita ketikkan ini nih tes. Buka browsernya. Nah, ini berarti jadi tes. Nah, katanya view index not found ya. Nah, kenapa not found? Soalnya, nah di sini kita cuma indeks doang. Nah, harusnya kan di dalam folder books kan ya si indeksnya. Nah, jadi jangan lupa di sini pakai books titik. Jadi ini nama foldernya, di sini nama filenya gitu. Kalau misalkan di dalam folder ada folder, misalkan books, terus ada fiksi gitu ya, berarti nanti ambilin lagi book titik fiksi titik indeks gitu misalkan. Gitu. Kayak yang tadi saya nggak bisa run itu ya apa? Karena emang nggak foldernya beda gitu ya. Harus sama. Harus sama. Tuh kan muncul tuh halo gitu ya. Gitu. Oh iya. Nah, jadi sekarang kita, untuk hari ini karena agak buru-buru gitu ya, jadi kita tidak mementingkan dulu tampilan ya. Oh iya, iya nggak apa-apa. Nah, jadi yang pertama kita ke fungsinya dulu aja. Nah, jadi di sini kita nge-return si hello gitu ya. Jadi P sini. Jadi nanti sebenarnya ada HTML kan, basic dari segala programming kan sebenarnya tuh kerangkanya gitu. Kerangka dari programming itu kan HTML. Jadi nanti mungkin bisa dipelajari si HTML. Ya gampang sih, lumayan lah. Gitu. Jadi sekarang kita coba apa namanya tuh? Coba ngambil data dari database. Nah, kalau bikin pertama kita ke ininya dulu apa namanya tuh? Ke servernya dulu. Nah, servernya itu yang tadi, yang sum itu. Sebelum nyalain. Nah, si sum ini ditunggu dulu. Nah, jadi kita ke MySQL ya, ke admin. Localhost ini. Nah, di localhost ini adalah coding. Ya, di sini kita bikin database gitu ya. Nah, di sini kita buat contoh. Jadi ini tuh database. Di database tuh ya database ya berisikan tabel-tabel gitu. Jadi di dalam database itu banyak tabel. Nah, misalkan contohnya kita di library gitu ya. Di sini create. Nah, muncul kan. Nah, sebenarnya bisa aja sih buat tabel di pakai, jika namanya tuh ini tuh PHP My Admin ya. Nama ini juga kayak aplikasi web gitu juga lah, namanya PHP My Admin. Nah, cuman karena kita lagi pakai Laravel, kita harus baiknya pakai namanya migration gitu. Jadi migration tuh buat buat mengarsipkan kita tuh bikin tabel apa aja sih. Nah, terus nanti di tabel itu tuh ada kolom apa aja sih, kayak gitu. Kurang lebihnya. Nah, di sini karena kita library gitu ya. Nah,
kita buka env Zen. Yang pertama si si aplikasi ini kita close dulu, Ctrl C. Habis itu kita cari file env. Nah, si env ini tuh, nah di sini kan ini database-nya Laravel, ganti sama library gitu. Jadi dia akan nembak ke database library yang ada di lokal server kita gitu. Habis itu jalanin lagi. Selanjutnya kita akan membuat model ya. Nah, untuk model perintahnya mirip PHP artisan make migration. Kita bikin migration dulu sih belum ke model. Migration. Nah, migration tuh harus diiniin namanya nggak apa-apa panjang gitu. Jadi kayak create tabel book. Nah, jadi kalau di Laravel ini sih nama tabel tuh harus jamak Zen. Idealnya gitu. Sebenarnya sih nggak jamak juga nggak apa-apa, tapi idealnya tuh jamak kayak gitu. Biar nggak diapa-apain lagi ke depannya. Oh ya, di sini ada Ctrl R ya. Jadi Ctrl R tuh dia akan memprediksi apa-apa aja yang pernah kita buat gitu. Nah, kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi, kita akan membuat book table gitu ya. Nah, di sini dikasih nama apa nama itu? Nama tabelnya di sini. Jadi, nama tabel tuh di sini gitu. Spasi strip create books. Nah, di sini maka akan muncul di sini nih lokasinya tuh di database ada migration. Nah, kita cari migration kita create book kan. Cari aja. Nah, di sini. Nah, jadi kita mau bikin Chrome apa aja nih bisa di sini. Nah, misalkan kita tampilkan lagi, copy dulu. Nah, isinya ada tipe data Zen. Namanya string misalkan ya. Nah, ini misalkan nama buku gitu ya. Terus di sini integer. Integer di sini misalkan jumlah amount gitu ya. Amount atau sum. Amount aja. Nah, berarti nanti di sini akan ada tabel yang kolomnya ada ID, ada name, ada amount. Nah, terus di sini ada timestamps gitu. Timestamp tuh dia kayak tanggal, jadi kolom create add, jadi dibikinnya kapan sama update add gitu. Update-nya kapan gitu. Nah, kalau misalkan udah jadi, jangan lupa di save. Habis itu kita klik lagi PHP artisan migrate. Nah, kita ini tuh ada ini nih. Jadi kalau di PHP 6 dia tuh ada yang harus dibenerin dulu sih di sini ya. Nah, ini nih. Nah, di sini ya. Ya, bukan deh. Bentar ya. Ini dia tuh. Nah, kalau misalnya kayak gini.
Di copy aja errornya. Maxkey. Nah, terus habis itu diketik errornya ya pakai Laravel. Wah, di ini aja sih sebenarnya. Jadi ini tuh berhubungan sama ini sih, MariaDB-nya. Jadi harus ada yang diedit. 91. Nah, di sini nih, jadi di Fakade skema. Nah, ini nih, App Service Provider. Ctrl P. Nah, Service Provider. Terus di botnya, nah di bot ini ada fungsi bot. Nah, di copyin skema default string di 191. Ini dulu ya. Di ini dulu sih, di stop dulu si di sini di sama si di database-nya nih. Di sini kan di usernya udah ada, dihapus dulu. Atau di ini aja lah, dihapus dulu aja database-nya, bikin aja yang baru. Yang baru aja ya berarti ya. Yang baru aja. Di sini drop. Gitu deh. Dijalankan lagi. Oh, ini nih. Jadi kelas app profile skema.phone kan. Nah, berarti kita dipanggil dulu di sini ya. Bentar, ini nggak halangan sih itu. Nah, di sini panggil dulu. Nah, di sini panggil dulu. Terus di save, di situ baru gratisan import, terus di situ migration lagi. Nah,
berhasil. Jadi di sini ada 3 migration. Jadi yang pertama ini user tabel ini tuh bawaan dari Laravel-nya. Oke. Password set juga, file job juga. Nah, ini yang kita buat tadi. Oh ya, bookstable. Nah, jadi ketika kita cari, nah kita punya 4 ya. Nah, ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, migration tuh dia kayak bawaan juga dari Laravel ya. Buat mencatat history gitu. Nah, jadi di sini ada kolom yang kita nama, common, sama ini gitu ya. Oke. Nah, misalkan di sini kita insert manual dulu aja lah dari DB untuk fungsi ininya. Misalkan namanya apa Zen namanya, nama bukunya? Halo, Zen? Masih ke unmute ternyata. Oh, masih ke ini aja Zen, jangan di mute Zen, di ini iya, aja. iya. biar Iya. biar kita ngobrol. Misalkan apa coba nama ini ya, nama bukunya? Pure mathematics saja. Oh iya benar, Matt. Nah, terus jumlahnya misalkan ada 3 ya. Nah, di sini apa? IPA, sains gitu ya. Ada 5 misalkan. Terus di situ go. Di situ ngeceknya tuh di sini browse. Nah, buka di apa namanya tuh? Ada. Di database library, tabel book ada 2 buku ini gitu ya. Oke. Nah, cuman karena di sini apa namanya tuh? Di sini insert manual dari database gitu ya, pakai PHP MyAdmin, maka created add sama update add-nya tuh nggak keisi otomatis gitu. Kalau dibikinnya dari Laravel harus keisi gitu. Nah, sekarang tugas kita akan menampilkan ini ke sini gitu ya. Nah, yang pertama kita pakai model bawaan Laravel aja ya. Kita bikin model dulu. Jadi PHP artisan make model. Nah, tadi kan nama tabelnya tuh books gitu kan? Ya. Iya. Nah, nama modelnya tuh harus singular dari nama tabelnya. Book gitu ya. Nah, kalau misalkan kita udah pakai kayak gini, nah, kita nggak usah ngedit apa-apa di modelnya. Jadi sini tuh model tuh akan ada di app, terus ada di sini langsung, jadi di bawah app langsung book gitu. Ada book ya. Kalau misalkan kita kita namanya bukan singular dari nama tabel, misalkan nama modelnya itu buku gitu, boleh-boleh aja sih, cuman nanti di sini ada fungsi buat ngasih tahu bahwa bahwa si model buku itu tuh merupakan model dari tabel books gitu. Nah, kalau misalkan udah sesuai mah ya nggak usah diapa-apain, ya, bisa kita tutup. Nah, selanjutnya kita ke book controller gitu ya. Nah, di book controller kita panggil tuh si model book tadi. Jadi use app, dia kan adanya di app kan. Terus book. Jangan lupa titik koma gitu. Nah, terus di sini. Nah, jadi kita tuh bisa ini sih, Zen sebenarnya. Bisa ngecek dulu gitu ya. Sebelum ditampilkan ke view, ngecek dulu di controller ke ini nggak sih si book ini tuh panggil nggak sih gitu kan. Nah, pakai fungsi yang pertama kita bikin dulu ya variabel tuh pakai dollar kalau di PHP atau jadi kan si apa namanya tuh Laravel itu merupakan framework kan. Nah, bahasanya tuh adalah PHP dan itu. Nah, kalau PHP bikin variabelnya pakai dollar book. Sebenarnya belajar PHP ya. Iya, jadi kita belajar ya basicnya itu di PHP gitu.
Nah, terus si booknya dipanggil, terus all kayak gitu. Nah, di situ kita dedam dd gitu. dd dollar books. Nah, terus kita lihat. Nah, ternyata panggil. Di sini ada 2 tuh. Book. Nah, ngeceknya tuh di sini sih. Ada atribut namanya. Nah, yang pertama kan dia ID 1, matematika jumlahnya 3. Terus di array kedua, di atribut. Nah, science ID kedua, amonia 5 gitu kan. Nah, sekarang kita tampilkan ke view-nya. Nah, untuk menampilkan, ini dihapus saja. Untuk menampilkan tuh kita lempar pakai fungsi compact. Nah, ini kan books ya. Di copy aja nama variabelnya. Tapi dolarnya nggak usah di ini. Simpan di sini. Pakai ketik books kayak gitu. Nah, terus habis itu kita ke view-nya. Nah, view-nya kan tadi ada index kan di sini kan. Nggak penting dihapus-hapus aja. Nah, di sini. Nah, karena si buku ini lebih dari 1, kita pakainya for each sih, ada namanya fungsi for each. Di sini pakai for each. Nah, gitu kan. Nah, si ini tuh collection-nya tuh adalah books. Books kayak gitu. Terus sebagai book aja. Terus di sini kita pakai ini aja, UL. Terus di sininya dollar. Oke. Dollar book. Nah, terus pakai ini namanya gitu. Terus koma di sini. Oh. Tuh, jadi muncul halo, ini namanya matematika. Gitu. Nah, iniin aja nama jumlah. Kayak gitu. Jadi namanya math, jumlahnya 3. Nah, berarti kita udah berhasil nih menampilkan data dari database. Menampilkan ya. Ini kan database-nya yang tadi. Ditampilkan di view kayak gitu. Website ini. Terus sekarang kita bikin fungsi delete dulu aja ya. Siap. Add aja lah ya. Add dulu aja ya. Kita bikin fungsi add. Nah, jadi untuk fungsi add itu kita bikin form. Form itu kita pakai ini. Ya. Add gitu kan. Nah, si add ini Nat? Apa? Layarnya belum di-share. Apa? Layarnya, screen-nya. Oh iya? Iya. Dari tadi? Enggak, barusan. Oh.
pas udah beres nampilin yang di tampilannya kan udah beres tuh. Nah, pas bagian yang mau add-nya Oh belum. iya. Oh, coba. Nah, kalau sekarang gimana? Nah, ini oke. Jadi kita bikin form di sini, ya kan? Terus metodenya tuh kalau misalkan jika kita sekarang mau nge-add ya, nambahin data, metodenya tuh post gitu. Terus nanti di sini pakai CSRF. Nah, di situ. Terus habis itu di sini input, namanya tuh name gitu ya. Oke. Tapi sama text name-nya, name misalkan. Terus di sini input lagi teks, di sini amount gitu ya, jumlah. ID sebenarnya nggak kita perlukan di kasus ini. Di situ kita bikin button add, tipenya post, tipenya submit, sorry, kayak gitu. Berarti nanti tampilannya tuh akan kayak gini. Nah, di sini. Misalkan di sini. So, data input ke input ya, tambahkan yang nah gitu ya, tambahkan data gitu ya. Dari sini misalkan nama. Oh, oke. Gitu. Nah, gitu ya. Oke. Terus, jadi, nah ini tuh URL tuh adalah ini. Nah, sama kayak di sini gitu kan. Kan kalau ini tes kan. Nah, kalau ini add, berarti kita harus ke web app ini. Nah, fungsinya kan tadi di sini metodenya post kan. Nah, di sini kan. Nah, maka di rootnya juga sama. Dia harus pakai root. Titik di sini ada post. Nah, di sini fungsinya add. Begitu. Terus ini ya sama book controller. Terus di sini fungsinya ini store misalnya. Nah, jangan lupa titik koma. Nah, terus di sini kita bikin lagi fungsi namanya store kan. Fungsi sini. Store. Jadi di sini public store gitu ya. Gituin. Terus itu, nah cek dulu pakai DD, benar nggak sih kita tuh akan ke sini gitu. Nah, kita cek dulu, di refresh. Nah, ternyata benar kan? Iya, ada. Nah, berarti ketika kita menekan button ini, kita akan ngambil data-data yang ada di sini, terus kita akan masuk ke fungsi add. Sekarang kita bikin fungsinya. Nah, karena dia fungsi add itu buat nerima data yang diinput gitu. Fungsi store berarti ya, fungsi store. Oh, oke. Jadi fungsi store ini akan menerima data yang diinput gitu. Dan kita mau ceknya di website lagi atau ada gimana tuh? Ngeceknya nanti bisa muncul nanti di sini. Oh, oke. Ya. Sebenarnya di PHP My Admin juga bisa. Tapi kan kita udah munculin di sini. Udah dinamis data di sininya gitu. Jadi udah aman. Nah, jadi di sini kita kalau misalkan fungsi post tuh dia ada request.
Di sini aku dengar nah, kayak gitu. Nah, di sini kan, aduh, ngalangin sih itunya ya. Oke. Nah, di sini kan ada name-nya kan. Ini ada name, ada amount kan. Ya, maka Iya. di sini kita bisa ngecek nih dedeknya request. Nah, request misalkan name-nya apa, koma, request amount-nya berapa gitu. Oke. Nah, misalkan sini gitu. Yang 7. Tuh, jadi namanya PKN, ini 7. Iya, 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 iya. Nah, setelah kita dapat ini, tinggal dimasukin ke database. Nah, cara masukinnya Iya, adalah, yang tadi ya caranya. oh enggak, pakai codingan masukinnya, jangan diinput, Oh, jangan oke. jangan diinput di situ. Nah, jadi Ya. pertama kita bikin variabel book gitu ya. Nah, ini pakai ini apa sih? Book. Nah, sini pakai new. Nah, jadi maksudnya itu kan bikin baru kan, berarti bikin buku baru kayak gitu. Nah, terus di sini book name-nya sama dengan yang tadi kan request name. Tuh. Terus book amount dengan request amount. Gitu. Habis itu jangan lupa di save book. Save. Nah, kayak gitu. Nah, habis itu kita di return-nya redirect. Kan kalau tadi nge-return-nya ke view kan, ke view tertentu kan. Kalau kita pakai, kalau post sih biasanya pakai redirect. Nah, kalau redirect kita ke ini aja. Ke mana sih? Nah, ke tes berarti ya. Nah, itu. Oh iya. Jadi dia tuh setelah dia nyimpen, nanti dia menampilkan halaman yang tes itu gitu. Oke. Kita refresh dulu. Nah, misalkan ini buku apa? Kayak nulis gitu ya. Jumlahnya 10. Tuh, jadi ada kan? Oh, langsung. Kayak di presensi online gitu kan. Gitu. Iya, iya, benar-benar. Apalagi Iya, iya. bahasa Sunda gitu ya. Nah, di add. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang kita udah mempelajari menampilkan sama apa menambahkan data kayak gitu. Menambahkan. Sebenarnya itu ada lagi sih kayak edit sama delete gitu ya. Cuman kan udah jam 1 saya mau izin Iya, dulu. iya, nggak apa-apa, Nat. Soalnya saya juga butuh bertahap sih, karena kan emang baru banget kayaknya harusnya, bukan kayak gitu. Jadi masih ada beberapa istilah yang saya juga harus cari tahu lagi. Jadi saya coba pelajari yang